Makan siap dulu. Duh, tapi itu Oke, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. maju ke sini, Pak. Sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita angkat ujian seperti usaha ini semuanya. Seperti Yerusalem, selalu jiwaku rindu engkau. Kau Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kau Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Allah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang kami sudah mengingat pengetahuan saya. Kami mengucapkan ini kami kasih Tuhan agar kami bisa mengerti ajaran ini. Semua di kami Tuhan dapat seperti ini yang baik bagi Bapa. Kami bisa mengerti apa yang benar yang terjadi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami amin. Amin. Renungan kita lanjut dari Markus 11 ayat 12 sampai 14, karena 3 ayat. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan 12 muridnya meninggalkan Betania, ia merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat arah yang sedang berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendekat apa-apa pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak dapat apa-apa selain daun-daun saja. Terus sebab memang bukan musim buah arah. Maka katanya pada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya, sampai di situ bacaan kita. Apa pelajaran penting yang kita dapat dari renungan ini? Yesus mengutuk pohon ara. Kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Hah? Karena tidak didapati. Buah. Pohon ara itu adalah gambaran daripada bangsa Israel. Seringkali dikatakan bahwa pohon ara itu merupakan gambaran daripada bangsa Israel itu sendiri. Bahkan dikatakan juga ada yang berkata, jika engkau melihat pohon ara sudah mulai bertunas dan pohon-pohon yang lain, nah itu artinya bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Nah, jadi pohon-pohon itu adalah lambang manusia. Jadi itu bukan pohon benaran ya. Di sini pohon benaran sih pada waktu itu. Artinya apa? Bahwa yang dicari oleh Tuhan kepada kita adalah buah ya. Buah yang mau dicari Tuhan, buah yang mau dimakan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus merasa lapar. Ini
keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa apa? Karena ketika Tuhan Yesus sampai di Yerusalem, Tuhan Yesus keluar dari situ ke Betania ya, ayat 11, Markus 11 ayat 11 ya. Dia masuk ke Bait Allah, di sana yang meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, dia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 murid Tuhan. Jadi keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh Tuhan melihat ada pohon ara yang sudah berdaun. Itu pohon ara itu, kalau pohon ara biasanya sebelum muncul daunnya itu sudah muncul mulai buah. Jadi buah duluan yang muncul daripada daun. Nah kalau sudah daun muncul artinya ini harusnya buahnya sudah mau matang dong ini kan? Ya kan? Karena sudah duluan muncul buah. Itu kalau pohon ara ya. Masih ngerti ya? Mana tadi duluan, buah atau daun? Ada jangan begitu ya. Mana duluan tadi? Yang muncul itu kalau pohon ara, daun atau buah? Nah, Bersamaan. bersamaan sih, duluan buah. Jadi itu. Jadi kalau dari kecil itu nggak ada ini daunnya. ada, cuma kalau dia ngomong berbuah itu daunnya duluan buahnya gitu loh. Kan ada musim sana musim apa? Bertukar daun. Kalau pohon itu kan ada bertukar daun kan. Karena ini bisa ada. Jadi yang Tuhan cari adalah buah ya, buah yang bisa dinikmati. Sedangkan daun-daun itu bisa dinikmati. Apa artinya ini? Daun-daun itu adalah gambaran daripada pengakuan bahwa kami adalah Abraham adalah bapak kami, itu adalah Tuhan. Tapi kenyataannya mereka menolak Tuhan. Mereka menolak kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Artinya buah itu adalah perbuatan. Jadi hanya pengakuan saja yang mereka gembar-gemborkan. Mereka bangga jadi keturunan Abraham. Mereka itu yang mereka bangga-banggakan. Tetapi tidak ditunjukkan dalam perbuatan mereka. Hah? Ya, jadi ini sama seperti waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka menggunakan membuat pakaian mereka dari mana? Daun-daunan, ya kan? Itu artinya apa? Hanya pengakuan saja. Tuhan tidak bisa mengenal seseorang itu dari kalau tidak memakai jubah Kristus. Kalian ngerti nggak maksudnya? Kalau kita membuat pakaian buat untuk diri sendiri dari uang sendiri. Tuhan nggak mau. Tuhan maunya kita menggunakan pakaian anak domba Allah. Artinya di situ bukan pakaian beneran ya, seperti adik pakai baju, kita semua pakai baju, bukan itu artinya rohaninya ya. Itu adalah gambaran perbuatan, sama seperti Ishak hanya bisa mengenali pakaian yang berbaju kulit binatang. Itu artinya. Lalu apakah Tuhan buta? Enggak. Itu adalah gambaran Tuhan. Tuhan hanya bisa mengenal seseorang yang memakai jubah anaknya. Itu artinya. Ya. Jadi kita harus memakai jubah Kristus. Jubah Kristus itu artinya bukan pakaian ya, tapi adalah karakter, sifat-sifat, perbuatan. Itu yang mereka. Ada lagu yang mengatakan, ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Ya. Jadi kita mau seperti Tuhan, kita memakai pakaian jubah anak domba Allah. Ya. Kita memakai, bagaimana cara kita memakai jubah anak domba Allah? Dengan menaati segala perintah-perintah Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, maka lakukanlah segala perintah-perintahku. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita menggunakan kasih Tuhan yang kita respon dan kita menerimanya, dan kita gunakan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama. Ya. Apa yang terjadi kalau Tuhan menginginkan buah tapi tidak mendapatkan? Kutuk, ya. Kutuk, apa artinya kalau kutuk? Kalau sudah dikutuk masih bisa nggak berubah hidupnya? Apa yang terjadi dengan kalau sudah dikutuk? Mati ya. Nggak ada kehidupan kembali. Binasa, mati untuk selama-lamanya. Ya. Kalau tidak ada buah. Buah itu apa sih? Bagi kita adalah buah itu buah pertobatan ya. Ada buah roh. Adik kayaknya tahu tuh deh. Buah roh apa nih? Ada lagunya itu. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
Jangan malam. Bukan dengan meluasakan diri. Ya memaksakan diri ya. Yang malam dulu. Kalau sebentar-sebentar teriak-teriak itu lemah lembut nggak itu? Jadi kita harus memiliki kelemah lembutan. Ya. Ada nggak ngerti dengar udah 100 kali dibilangin. Kalau itu artinya berteriak-teriak, tantar marah, tantar emosi, itu maksudnya. Enggak, kalau udah lembut-lembut ngomongnya sampai 10 kali tetap gak didengar gimana? Dikati kuping lu. Gimana sih? Gitu. Penguasaan diri harus bisa mengendalikan. Penguasaan diri artinya berarti tidak dikendalikan oleh situasi, tidak dikendalikan oleh lingkungan, tetapi kita dikendalikan oleh diri kita sendiri. Apa yang ada pada kita. Kemarin kita bicara kita telah memiliki apa dalam diri kita. Kemarin di hari yang lalu apa? Jadi mulai dari G. Apa? Hendaklah kamu selalu punya garam di dalam dirimu ya. Itu artinya jadi kita jangan dipengaruhi ya. Kehidupan ini sering terpengaruh. Tadi kayaknya bapak tadi bangun berapa kali nggak mau melakukannya. Karena masih mentok. Ya nggak bisa, makanya harus bisa menguasai diri. Menguasai diri artinya waktunya istirahat jangan kayak mana ya. Kamu bangun itu, abang nyuruh itu jam 2. Jangan bisa begitu. Mbak Adik Jam 12 yang masih belum tidur. Wah, mau tidur setengah 1 itu udah mau rak. Oke ya. Jadi gitu, kita harus memiliki buah ya. Kalau nggak ada buah dalam hidup kita ini, nggak ada jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan yang berkati kita. Bagaimana kita berubah? Nggak ada harapan bagi kita kalau tidak ada buah. Kalau masih ada buah dalam diri kita yang baik, Tuhan masih memperhatikan itu. Tuhan masih memperhitungkan. Artinya kita diberikan kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Nah ini, jadi gitu. Ya. Sekarang buah apa yang kita miliki? baru. Ya, itu apa aja? Miliki semua. Itu harus dimiliki semua ya, bagi orang percaya kita harus memiliki itu. Harus menguasai diri. Apa tadi? Kasih. Apalagi satu dulu. Apa tadi? Kasih, sukacita, damai, sejahtera terus. Bapak tahu gak sih? Bapak itu tahu nggak? Gak hafal bapak. Makanya bapak tanya. Kesabaran. Kesabaran. Tuh Bapak, kesabaran, jangan semarah. Siapa yang marah lagi? Kita renungan. Biasanya kegiatan sehari-hari. Ya, bukan berarti kita nggak boleh marah, bukan juga bisa marah. Tapi marahnya itu benar. Tapi jangan marah menjadi kebencian, ya. Tapi jangan marah hanya karena masalah kecil. Ya, setuju. Jadi marah itu boleh tapi jangan sampai menjadi kebencian. Marah menurut firman Tuhan nggak boleh sampai matahari terbit. Oh. Kalau matahari terbenam masih marah, kita memberikan kesempatan kepada apa yang terjadi? Kita akan semakin mengeraskan hati. Kalau kita mengeraskan hati, apa yang terjadi terus pada diri kita? Kalau kita terus mengeraskan hati, maka Tuhan sendiri akan mengeraskan hati kita. Karena kita memilih mengeraskan hati. Siapa yang mengeraskan hati lalu Tuhan mengeraskan hatinya? Firaun. Terus yang kedua siapa? Yang dia tidak mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hatinya. Yang baru-baru kita renungan siapa? Yunus. Roh? Yunus. Kok Yunus sih bang? Kenok. Oh jangan tebak-tebak dong. Ya, jadi kita harus memiliki buah ya. Buah tadi ada 9 itu ya, ada 9. Apa tadi? Kasih, sukacita. Baca 25. Ya semua kita harus memiliki. Apa terlebih sebutin dulu. Ih baca aja, Galatia. Astaga Bapak ini. Tanya hari hafal ngapain baca? Kasih sukacita. Bapak nanya-nanya terus kapan hafalnya? Nih. Tetapi ada buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kemurahan ya. Tadi kesabaran. Kita mau saja jabarkan semua kemurahan. Murah hati ya. Murah hati itu adalah orang yang berbelas kasih. Kasihan Pak. Ya. Siapa yang kita sering dengar kita belas kasihan? Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus. Bapak juga harus Kita harus belas kasihan dengan keluarganya. Semua kita. Jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu pun yang baik dari dalam diri kita sendiri kalau tidak dari dari Tuhan. Tuhan sendiri yang sendiri harus secara aktif mengasihi manusia. Tapi Tuhan menginginkan kita merespon kasih Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan kepada kita. Seperti yang sedang viral sekarang ini, bahwa yang merancang iblis untuk mengkhianati Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ini tidak benar ya. Kita diberikan kebebasan hak memilih ya.
Apakah kita menurut kehendak Tuhan, apakah menurut kehendak diri kita sendiri? Karena iblis sendiri mengalami kita, ini yang kita dengarkan. Tidak pernah Tuhan menginginkan seorang pun binasa dari semua ciptaannya itu, tetapi menginginkan supaya semua orang bertobat dan meninggalkan kejahatannya, supaya orang semua selamat, ya. Gitu ya. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengar. Ya. Orang yang tidak memiliki buah dalam dirinya, buah apa yang mau dipertahankan? Karena ibaratnya itu cawannya sudah penuh. Apa artinya cawan apa? Apa artinya cawan kemarin? Saya tanya ke hukuman ya. Cawan kalau sudah penuh, nggak ada lagi waktu, nggak ada lagi kesempatan. Ingat bahwa kedatangan Tuhan itu bisa secara pribadi maupun secara bersama-sama. Tapi nggak kalian secara pribadi. Berarti adik, berarti nggak secara pribadi. Maksudnya seorang itu dihukum karena memang dia sudah waktunya dihukum. Dia itu sudah dipastikan pada saat penghakiman orang ini tidak akan harus punya persiapan. Tidak bisa lagi diselamatkan orang ini. Orang ini sudah memilih jalan hidupnya. Sudah memutuskan bahwa orang ini kalau dipertahankan, ini akan semakin merusak orang lain. Tapi Tuhan itu sangat panjang sabar, berlimpah kasih setia, semua diberikan kesempatan. Setiap orang tidak ada yang diberikan kesempatan untuk mengucap karunia Tuhan, untuk menerima kebenaran, ya. Jadi jelasnya harimau kita pada hari ini, pada pagi hari ini adalah intinya adalah bahwa kita harus memiliki buah dalam diri kita ini, ya. Buah pertobatan, ya, buah kita. Sebagai akibat dari kita bertobat, kita akan memiliki buah roh yang disebutkan dalam perbuatan, ya. Kita memiliki karakter seperti Yesus, ya. Jadi pada saat Tuhan datang, tidak hanya dengan kita pintar berkata-kata, Bukan hanya pengakuan, tapi apa? pintar berkhotbah, pintar membaca firman Tuhan. Itu namanya daun doang, Daun, berarti nggak daun. Itu namanya Boleh Kristen tuh. Gue keturunan Abraham tuh. Bangga banget. Tapi perbuatannya tidak Menolak Tuhan, ada menolak Tuhan. mencerminkan ciri-ciri pribadi Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kita berbuat sesuatu, itu benar-benar harus karena Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, seperti untuk Tuhan. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang baik kalau Tuhan tidak ada dalam diri kita. Karena sumber kebaikan itu adalah Tuhan. Kita sumber kebaikan nggak? Ya. Sampai kapanpun kita tidak pernah menjadi sumber kebaikan. Sebenarnya Tuhan Habis jadi sumber dong. Habis jadi sumber. Tapi kita menjadi apa? alat. Channel. Salu. Kayak itu aja. Jadi kalian langsung ingat. Alat. Channel itu saluran, mah. Alat sama. Saluran TV. Saluran TV. Jadi kita bisa dipakai Tuhan itu artinya. Channel itu saluran TV. Ya, itu rumah kita dan rumah kita begitu luar biasa, ya. Nah, doa Bapak, terima kasih kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Bapak kesempatan memberikan kepada kami di hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Kiranya teguhkan firman-Mu dalam hati kami agar firman-Mu menuntun hidup kami menjalani hari lepas hari supaya kami tetap hidup dalam rencana dan kehendak-Mu, menjadi pelaku dan pribadi dari firman. Berikan kami terus kerinduan kepada Tuhan, rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan berdoa dalam keluarga ini. Berikan kami hati yang rindu dan haus untuk belajar firman Tuhan sedetail mungkin, karena iblis juga belajar firman Tuhan sedetail mungkin, mencari celah di mana dia bisa menyesatkan orang lain, menyesatkan semua orang dengan manipulasi firman Tuhan. Sebab Tuhan, berikan kami kerinduan kepada Tuhan untuk terus kami sungguh-sungguh menggali firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kami menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini, di mana semakin banyak kejahatan. Tuhan, kami tidak bisa melindungi diri kami, hanya pada Tuhan kami berlindung untuk tembus kami dengan kuasa. Terlebih untuk situasi sekarang ini menghadapi virus corona, Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan lindungi kami Bapa. Ini juga pemerintah kami supaya berikan mereka hikmat dalam mengurus negara ini, dalam mengatasi masalah situasi yang terjadi ini, Tuhan. Terima kasih Bapak yang berdoa anak-anak untuk kesehatan kepada kami, kita minta berkati mereka Tuhan dan Tuhan mereka menjadi mereka yang takut akan Tuhan, masih dan menghormati nama, dan kami bersyukur orang tua supaya bisa menjadi kesaksian dan terhadap iman bagi mereka. Berkati keluarga ini Tuhan supaya kami tetap sehat sepikir, semakin kompak dalam mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Kami berdoa semua saudara kami dimanapun, Tuhan Roh Kudus yang mengisahkan kami semua, supaya kami pergunakan kesempatan yang ada mencari Tuhan, mengumpulkan
sebagai model kami dan nilai tentang acara ini, supaya kami tetap senantiasa dalam kebenaran dan kebenaran. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semua pergumulan kami, rencana kami untuk pulang kampung. Sekiranya Tuhan berkenan, Tuhan yang sempurna jalan terbaik bagi kami. Tuhan, dengan kami hikmat, dengan kami buktian untuk membaca situasi yang ada, supaya kami tidak salah mengambil keputusan, tapi kami boleh berjalan dengan kebenaran dan rencana. Ampuni kami Bapa segala dosa kami, bagi hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Bahwa kami senantiasa hari demi hari, supaya hidup kami ini semakin indah dan berkenan di hadapan. Kami berdoa kepada Bapa di surga, demi nama Anak Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Selamat pagi.